dunia modern, khususnya penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup atau pola hidup yang disebut dengan lifestyle disease. Nah, pengobatan dari penyakit lifestyle disease itu bukan diobati dengan obat reguler. Bukti. Jadi kalau kita bicara, jadi kalau akademisi itu bicara harus ada prinsip, kemudian ada data. Kalau nggak ada, dia mengkhianati dia punya ikrar sebagai akademisi. Nah, penyakit kebanyakan di dunia modern ini, survei mulai tahun 2008 sampai sekarang, itu 70% kematian disebabkan oleh lifestyle disease. Jadi kematian karena infeksi, karena tifus, kolera, TB dan lain-lain itu sudah ditekan rendah karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kesehatan. Tetapi penyakit yang terjadi karena gaya hidup, contoh darah tinggi, kolesterol tinggi, itu belum membunuh, tapi kalau sudah serangan jantung membunuh. Nah, lifestyle disease yang membunuh itu ada 4 ya, penyakit. Pertama jantung dan pembuluh, yang kedua diabetes, yang ketiga kanker, yang keempat paru-paru kronik. Ini menghabiskan 63 sampai 70% dari kematian di atas dunia. Penyakit jantung aja 20 juta orang dibunuh tiap tahun. Ini penyakit jantung, tapi orang lebih takut virus corona. Karena corona baru membunuh 4 juta. Corona dalam 2 tahun hanya bunuh 4 juta, tapi jantung tiap tahun bunuh 20 juta. Tapi orang kan nggak takut. Nah, oleh karena itu kita harus tahu baru kita bisa menghargai, to know baru kita bisa appreciate. Benar nggak? Benar nggak? Kita harus tahu baru kita hargai. Ya, ibu-ibu dulu waktu kawin apa nggak pacaran? Langsung aja kawin. Nggak bisa dong. Harus tahu dulu dong. Nah, demikian juga Anda datang ke tempat ini karena ingin tahu lebih banyak tentang sampai pagi. Setelah tahu, maka Anda harus doing something, harus pilih. Ada banyak tawaran suplemen, makanan kesehatan, ada banyak sekali tawaran. Tapi Anda harus pilih karena Anda telah tahu. Hak pilih ada di ibu-ibu gitu. Ibu bapak maksudnya. Sudah saya lihat ke sini, kelihatan di depan ibu semua. Nah, setelah Anda pilih, kemudian Anda menjadi sesuatu. Contoh, Anda pilih mau jadi Edi, Anda jadi Edi kan? Yeah. Anda pilih mau jadi Diamond, Anda akan jadi Diamond. Yeah. Karena Anda telah tahu jalur, telah tahu jalan untuk mendaki sampai ke Diamond. Anda melihat Anda punya upline, duplikasinya seperti apa, seperti itu kan. Jadi ini ya, orang mau belajar, orang mau bisnis, orang mau hidup sehat, lebih dulu dia harus tahu to know, baru dia bisa hargai, appreciate. Kemudian dia harus doing something. Buat apa Anda tahu sesuatu dan Anda tidak bertindak? Santai bagus ya, tapi Anda tidak bertindak. Anda harus bertindak, meyakinkan orang-orang di sekitar Anda, baru Anda menjadi sesuatu. Ini 3 langkah sederhana. Satu waktu saya diundang di rumah, saya nggak tahu, saya diundang bicara di rumah seorang motivator yang sangat terkenal. Dia warga negara Singapura, kemudian dia sudah tinggal di Indonesia. Saya lupa namanya. Pokoknya itu sejajar dengan Tung Desem Maringin. Itu motivator luar biasa. Pengikutnya banyak sekali. Saya tiba di satu rumah besar di BSD sana, kemudian diundang di sana. Saya lihat kira-kira ada 30 orang. Terus saya lihat ini muka-muka ini seperti saya kenal ya. Ini muka public figure. Kemudian saya mulai pembukaan dan saya mulai dengan ini. Dia senyum-senyum, kemudian dia bilang begini, Pak, boleh masuk ke grup saya? Terus saya bilang, ini orang siapa ya? Kemudian dia ngajak saya bilang begini, kenapa Pak Fred
nggak jawab tantangannya. Saya sengaja nggak kasih tahu ke Pak Fred. Saya ngomong ke dia, saya mau undang seseorang bicara di kelompok Anda. Seperti itu kan. Itu Pak motivator kedua sesudah tunggu Desember ini. Ada 3 hal saya bahas. Ya. Jadi dalam hidup ini kita harus tahu filosofi. Kita harus cari tahu. Semakin banyak Anda tahu, semakin Anda akan menghargai. Jangan cuma tahu sedikit-sedikit. Anda semakin menghargai, semakin Anda tahu A sampai Z pacarmu, dari 10 pacarmu, akhirnya engkau pilih yang engkau tahu persis. Gitu kan? Dia gak ada bohong-bohong, gak ada sembunyi-sembunyi, gitu kan? Jadi kalau aku jadi sama dia, aku pilih dia, dan seterusnya. Akhirnya Anda harus memilih, karena ada 10 pacar, kita harus pilih 1. Benar kan? Gak mungkin dong pilih semua. Ada banyak hal ditawarkan kepada Anda, functional food, tapi mengapa Anda bergabung dengan Santai Barley? Karena Anda mengetahui sesuatu tentang Santai Barley. Nanti Anda lihat kalau barley ini menjadi top di dunia dan sudah top memang. Bermula mulai dari Santai, kan? Bukan dari Santai. Peter Hope itu udah jual sebelum Santai berdiri. Saya nggak pakai di jalan punya barley. Kemudian bosnya Santai Barley siapa? Mr. John Marcelo. Nah, mungkin dibeli oleh Filipina itu New Zealand. Kemudian dia hilang dari Indonesia karena dia melihat ini prospeknya luar biasa, sementara Mr. Hope itu nggak bisa kembali, misalnya nggak punya perspektif bisnis yang mendunia begitu, ya. Dan sekarang kalau Anda ke Batam, barley kemasan 1 kilo dijual gitu, tapi kita nggak tahu. Nah ini kan penantang mulai datang. Nah karena itu Anda harus menguasai betul-betul barley itu, khususnya barley grass itu apa gitu. Nah itulah ada builder camp seperti ini. Kemudian Anda menjadi sesuatu, karakter Anda jadi sesuatu. Artinya pilihan-pilihan Anda membuat Anda menjadi sesuatu. Tahu putuskan dan Anda menjadi. Nah kita mau lihat ada penyakit yang disebut lifestyle disease atau non-communicable disease. Itu berbeda. Communicable disease itu yang seperti virus corona, penyakit TB, pokoknya penyakit yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, protozoa dan lain-lain. Tetapi penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup itu yang disebut non-communicable diseases. Nah sekarang terobosan ilmiah sementara dibuat ya, baik di bidang biologi molekuler dan itu bidang studi saya, bidang yang sangat abstrak. Ya. Mari kita lihat tempat penyakit teratas. Ini ada penggunaan tembakau, penggunaan alkohol, diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik. Ini resikonya stroke, diabetes, kanker, penyakit paru-paru kronis. Ini membunuh 63% dari kematian di seluruh dunia. Anda nggak merokok, Anda nggak minum alkohol, tapi sakit juga karena diet yang tidak sehat dan kurang aktivitas fisik. Diet yang tidak sehat itu memberi kontribusi untuk apa? Radikal bebas. Dan saya sudah bahas banyak di barley radikal bebas. Dan itulah keunggulan barley. Barley grass punya keunggulan dengan tingkat antioksidan paling tinggi dari semua jenis rumput di dunia. Itulah penyebabnya kenapa dia bisa men-scavengers dan mengquenching. Scavengers itu apa namanya, memadamkan proses radikal bebas, dan quenching itu memuaskan. Dia menyumbang elektronnya. Nah kedua hal itu bekerja sehingga Anda bingung ya. Ini satu bahan, kok jantung di sana terkendali, kok diabetes terkendali, kok alergi terkendali, ya, kok GERD terkendali, bla bla bla, kolesterol terkendali, orang gemuk mulai slim, kulit yang kasar rusak mulai ini, kemudian impoten mulai hilang impotennya.
itu yang disebut functional food. Ada banyak functional food. Oat itu functional food. Ubi jalar ungu itu functional food. Pumpkin, labu kuning itu functional food. Tetapi ukuran nilai antioksidan yang saya sudah bahas kemarin yaitu oxygen, radical absorbent capacity, barley grass paling tinggi dari semua. Itu persoalannya. Oke, ini pistol bunuh diri. Masya. Kita semua, Anda mau nembak siapa sih? Anda lihat pelatutnya, nembak diri sendiri kan? Kalau pelatutnya begini nembak orang lain, nah ini banyak dijual di Amerika sesudah perang Vietnam. Tentara Amerika kan jadi gila sesudah perang Vietnam. Teman-temannya mati, dia diserang musuh tidak berhadapan-hadapan, maka dia pakai narkoba. Nah akhirnya mereka jadi pecandu narkoba. Saya keliling 7 state di Amerika. Saya lihat banyak sekali di kota-kota besar. Terus saya lihat dia masih pakai tandul ini di muka, kayak orang berdemo. Padahal dia narkoba, terus tulis veteran perang Vietnam, minta bantuan. Padahal sudah disokong pemerintah $800 negara bagian. Tiap bulan dia nggak bisa kerja, nggak gila terus tapi dibiarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena stres, karena perang. Ya. Nah, mereka kalau sudah nggak tahan, pergi beli pistol seperti ini dan kemudian main roulette, taruhan bunuh diri, gitu kan? Kan cuma ada satu peluru, kemudian dor, nggak mati, kamu sekarang dor. Nah ini suicide gun, pistol bunuh diri. Nah, saya ngambil di internet hanya untuk memberi gambaran, kemudian saya ngambil gambarnya, pinjam gambarnya, kemudian saya masukkan. Anda bawa kecenderungan genetik Anda dan trauma 5-10%. Ada ahli lain menulis 2-4%. Ya. Tapi saya cenderung menulis 5-10%. Jadi contoh, anak lahir karena ibu kurang sehat, ibu penyakit TB misalnya, tapi hamil, ngotot mau hamil, nah anak lahir pasti nggak terlalu sehat. Atau anak lahir di rumah kemudian terjadi infeksi, pecah air ketuban, ditangani bidan, nggak dibawa ke rumah sakit, dia udah masuk. Air ketuban itu kan melindungi bayi supaya nggak masalah. Sekarang udah pecah 1 hari baru bayinya keluar. Nah, liang janah itu, vagina orifice itu dari wanita itu banyak kuman. Nah, kuman itu masuk ke hidung, rongga mulut dan menyebabkan infeksi seumur hidup yang tidak tertanggulangi. Nah, itulah anak-anak yang melahirkan di rumah, yang pecah air ketuban, kemudian tidak cepat dibawa. Nah, ini yang disebut trauma. Tapi ada genetik. Karena itu sekarang ada tes nutrikenomik. Contoh orang sakit jantung, terus dokter bilang berhenti daging merah. Terus dia bilang, sepupu saya, paman saya makan daging terus sampai umur 80 nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya jadi dokternya dan pasien ngotot begitu, saya bilang kamu ganti tubuhnya aja deh. Kamu pinjam tubuhnya deh. Karena apa? Genetik tiap orang, genomik tiap orang itu tidak sama. Jadi orang kalau sudah jantungan kemudian dokter cek misalnya, ya radikal bebasnya terlalu banyak, NDA-nya tinggi, homocysteine levelnya tinggi, kemudian dokter katakan jangan makan daging. Ada genomik tertentu, tidak pada semua orang. Ya, jika dia makan daging merah terus-terusan, 40 dia sudah mulai, jantungnya sudah mulai ngos-ngosan, 50 dia mulai serangan atau dia stroke gitu kan. Ada orang lain nggak? Ada orang lain makan gula seumur hidup nggak diabetes kan? Ada 30 udah diabetes. Makan roti terus dan lain-lain, kemudian udah diabetes. Nah itu genomik kita tidak sama. Anda mau cek, saya lagi nggak promosi, kalau dia nggak kasih insentif sama saya. Tapi kalau Anda ingin tahu, mau cek, habiskan aja 14 juta untuk cek genomik Anda. Makanan apa yang Anda tidak boleh makan dan boleh makan? Kalau Anda ke saya nggak perlu cek. Ya, saya hanya wawancara isi 11 assessment
mana lagi 11 juta, tapi nggak ada lebih murah dari itu. Hanya untuk tahu, oh saya punya gen nggak cocok makan daging merah, saya daging paling tinggi cuma ayam gitu kan, lebih cocok makan ikan laut gitu. Oh gen saya cocok makan bolong-bolongan supaya umur panjang, makan legume, ketahuan semua. Nah, ini gaya hidup. Baru kemudian ini pelurunya, Anda lihat peluru 50-60% adalah nutrisi. Disinilah peranan dari yang barley grass. Disinilah peranan dari rumput jelai muda. Disinilah peranan dari bubuk barley itu di daerah ini. Kemudian lingkungan dan pikiran 30-40%. Jadi kalau Tuhan kasih 100 tahun, nutrisi Anda sudah rusak, makanan Anda sudah rusak, Anda hanya bertahan 40 tahun. Iya. Terus hidup lagi di Jakarta, udaranya sudah rusak. Terus Anda stres juga karena di Jakarta kan, di jalan raya aja stres paling besar. Kalau hidup di Jakarta ada 2 tingkat stres paling besar. Ya. Pekerjaan menyetir kendaraan bermotor dan menjadi akuntan di perusahaan publik yang gemblang pajak. Nah, itu 2 tingkat stres yang paling besar. Ya. Yang ketiga, di seluruh Indonesia stres paling besar di mana? Di mana Bapak Ibu? Stres paling besar? Jakarta. Ibu kok pintar sekali. Orang menikah untuk bahagia, benar nggak? Tapi ternyata itu adalah kubangan stres terbesar di dunia sebelum ada kemacetan dan sebelum ada perusahaan yang tukang pajak. Itu stres terbesar. Kenapa? Kenapa itu stres terbesar? Disitulah kalau Anda mengerti dan Anda bisa yakinkan kenapa tiap orang perlu antioksidan. Karena stres terbesar di rumah tangga gitu loh. Kenapa? Berpautnya 2 hati itu. Sudah 20 tahun nggak berpaut gitu loh. Dicerai saya, dilanjutin bikin sakit kepala. Kenapa? Karena waktu pacaran bohong-bohongan, nggak jujur-jujuran gitu loh. Ini jodohin. Saya waktu pacaran sama istri saya, kemudian dia temukan, kok saya pemarah untuk hal-hal prinsipil, suara saya besar, terus dia tulis itu dia putusin. Saya bilang Bapak, dia putusin, tapi saya pergi dia lari. Dia masih SMA, saya sudah tamat S1. Wah, yang datang ke dia kalau bersaudara kalau kapten kapal, gitu kan. Kemudian secara rohani ada pendeta. Jadi ini kan terhormat kelasnya. Saya datang duduk karena ini jalan kira-kira jalan kampung lebar begini. Ya, itu rumahnya. Di sini ada rumah teman saya duduk di sini untuk lihat orang yang ngapain dia. Dia masih kelas 2 SMA yang ngapain dia. Dan kemudian saya lihat yang ngapain dia, kemudian saya kirim polisi. Ternyata menunggu malam. Seperti aku duduk di atas batu panas. Sementara segilir angin dingin menusuk tulangku, tapi hatiku membara. ternyata Jadi stres terbesar di rumah tangga. isinya dong Pak. Itulah sebabnya Anda punya pasar di seluruh rumah tangga untuk menawarkan antioksidan. Itu maksud saya. Makanan dengan gizi. Ada puisinya dulu ya Pak. Sebab jika orang minum barley grass, kemudian antioksidan membanjir di tubuhnya, meredakan stres, ditambah SOD, ditambah
bilang hatinya lebih dalam, cinta lebih besar. Jadi saya mau sampaikan adalah cinta itu bukan hanya bahasa psikologis. Cinta itu bahasa biokimia seperti marah-marah misalnya menaikkan hormon kortisol. Demikian juga dengan cinta. Ya, kalau Anda makan daging terlalu banyak, ya, maka hormon bukan triptofan yang naik. Otak Anda fight gitu, mau berkelahi, mau bertengkar. Tapi kalau triptofannya naik, otak Anda enjoy gitu kan. Iya. Kemudian Anda cemburu gitu. Kenapa pasangan suami istri kok itu mesra sekali ya? Kita gandengan tangan aja suami, ya. Istri mau gandeng tangannya. Masih. Gitu kan. Kenapa otaknya tegang terus gitu? Ada lagi istri gitu kan, minta digandeng suami, gak mau gitu jalan, mau dipegangin dilepas. Karena apa? Biokimianya rusak. Dia kekurangan triptofan. Di Bali itu sumber triptofan. Percaya nggak kalau Anda ke Bali tiap hari Anda akan lebih mesra? Coba di suami istri dulu. Nanti jadi lebih mesra gitu. Karena apa? Sakit-sakit tulang hilang, fungsi seksual berjalan, otak jadi lebih smooth. Akhirnya terpikir lagi masa-masa romantis di 8 tahun pertama perkawinan, gitu kan. Sebab hidup ini kan setelah 8 tahun kan tegang. Masa? Di perkawinan kenapa? Sesudah 8 tahun udah ada yang teriak minta susu, mau sekolah, ada stres kan suami istri, mikirin duit, mikirin bisnis, mikirin ini kan. Akhirnya si suami bikin bisnis biar bisa istrinya ribut di rumah. Iya kan? Istri kerja kemudian habisin duitnya sendiri, suami marah-marah. Kenapa nabung buat anak dan di perguruan tinggi? Juga kok aja yang nabung, ribut lagi. Gitu. Tetapi barley bukan hanya menolong antioksidannya, barley juga menolong popoji bapak ibu. Popoji satu. Oh iya, Nggak bolong, nggak bocor gitu. Akhirnya menolong ekonomi keluarga. Kalau bapak ibu sudah punya passive income, kantong bocor. sudah punya passive income dan mengkonsumsi rutin, karena itu saya katakan kemarin, kerjanya tinggal jalan-jalan suami istri, kemudian indah boy di mana-mana. Artinya apa? Mulai merantai lagi kisah cinta masa lalu yang telah digerus oleh waktu. Gitu kan? Walaupun kan udah tua, tapi saat-saat terakhir kan. Iya. Ya seperti itu. Dulu saya janji ke istri saya waktu saya di Eropa, saya kuliah, kemudian tiap kali saya kirim foto, dan dulu telepon kan masih yang gede itu kan, kemudian saya telepon di sebelah sana, saya tahu istri saya gemetar mungkin menangis. Saya foto di Menara Eiffel, saya foto di taman di Belanda, di lain-lain, di mana saya pergi, bangunan-bangunan tua di Spanyol dan apa, saya keliling karena saya kuliah di Eropa. Terus saya pulang, dia lihat bagus ya, foto-fotonya bagus, tapi saya tahu hatinya dia ingin. Terus saya kasih janji, saya akan bawa kamu. Waktu itu saya urus visa ke Amerika, nggak tahu saya satu waktu saya akan bawa kamu ke Amerika, sebab saya belum pernah ke Amerika. Kemudian saya berhasil bawa ke Amerika. Dia menangis dan kemudian ngomong ke saya waktu kita di Disneyland Amerika, "Papa, janjimu ternyata." Terus saya bilang begini, saya mau lihat kantor Google dan perusahaan Boeing. Di sana ada pohon maple yang indah di Amerika. Saya mau bawa kamu foto ke sana. Terus mungkin dia pikir begini, suami ini mau dapat duit dari mana? Nih orang kere begini sebab saya habis di
sekolah kan? Ya, dapat duit dari mana? Terus saya bilang begini, pasti Seattle akan undang saya seminar. Kalau mereka undang saya, kita pergi ke sana. Baru 3 bulan pulang ke Indonesia, Seattle undang saya. Dan saya ajak dia pergi ke Starbucks punya toko pertama di pasar, kemudian foto di situ. Istri saya menangis, kemudian dia cerita ke anak saya, kamu harus pintar seperti papa kamu. Supaya kamu bisa dan kita sibuk membesarkan anak. Waktu kita hilang sampai dia berusia 50, saya berusia 60-an, baru saya bisa bawa dia keliling 7 state ya. Dan saudara, kenapa saya cerita ini? Ya. Anda mau keliling dunia bersama Barli? Anda harus tahu, kemudian doing something, dan Anda menjadi sesuatu. Oke, mari kita lihat tubuh kita perlu apa? Tubuh kita perlu sinar matahari, tubuh kita perlu udara, tubuh kita perlu air, tubuh kita perlu gizi, perlu gerak badan, tubuh kita perlu berpantang, mengendalikan pola makan. Nah, saya rindu Bapak Ibu bukan hanya mengkanvas bahan keras, tapi menolong orang-orang untuk hidup sehat. Sehingga dia tahu artinya begini, kalau Bapak Ibu hanya bilang begini, terus minum barley, tapi dia udah kolesterol tinggi, makan gorengan tiap hari, dan dia nggak berhenti gorengannya, nanti kan barley-nya yang dilecehkan. Apaan nih? Saya sudah habis 3 bungkus kolesterol nggak turun-turun, habis terlalu barley. Kerupuk 1 kilo dimakan, gimana? Orang diabetes habis minum barley 6 bungkus, bobanya minum, ngambilnya kerupuk, kemudian percuma barley bikin kecewa aja, kamu bohongin saya. Nah, karena Bapak Ibu tidak mendidik masyarakat, gitu kan? Tidak menyampaikan ini yang menyebabkan loh, itu yang menyebabkan loh, begini begitu loh. Ya, coba kamu berhenti dulu 1 minggu, kamu minum ini. Wow, dia merasa luar biasa sekali. Jadi kalau ada yang sudah minum barley dan sudah sampai 2 bulan tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin gaya hidupnya salah, belum berubah. Itu persoalannya. Bapak Ibu beruntung, saya kasih singgung ini di bagian pertama tadi Pak Fadli. Benar kan Pak Fadli? Iya. Tapi kenapa saya menyinggung sekarang? Sebab saya melihat ke depan. Saya melihat ke depan barley itu bisa eksis jika semua yang mengkanvas barley, semua distributor santai ini menjadi agen-agen perubahan untuk mendidik masyarakat hidup sehat. Jadi waktu Anda bilang di Anda punya TikTok, ya hari ini, saya biasa saya suka makan gorengan, kolesterol saya seperti ini, tapi saya nggak makan gorengan, saya ganti dengan minum 1 saset barley. Seperti begitu. Kemudian 1 minggu kemudian Anda katakan ternyata kolesterol saya Anda tunjukin telah turun sekian. Itu aja menggugah orang yang seumur hidup minum obat kolesterol. Loh, kok bisa turun ya? Dia nggak minum obat. Nah, seperti itu. Ada banyak Anda mau main secara digital untuk mengkampanyekan bahan. Ada banyak cara. Oke, ini gaya hidup sehat. Saya membangun institut ini. Gaya hidup sehat setelah saya pulang dari Eropa tahun 2004. Saya sebut good news atau kabar baik. Jadi ini adalah kristalisasi dari pemahaman saya tentang hidup sehat. Nah, jadi di pusat kehidupan kita sesuai dengan agama keyakinan kita adalah Tuhan. Benar, Tuhan itu kemudian memberikan udara bersih, memberikan kemampuan kita untuk mengendalikan diri, memberikan kita kemampuan untuk berolahraga, kemudian air, water life, kemudian nutrition, balance, sunshine, dan sinar matahari. Ini semua murah yang ada di alam. Ya. Dan
Jika kita percaya Tuhan telah menganugerahkan semua itu dan Tuhan punya hak prerogatif untuk menyembuhkan, walaupun dokter katakan nggak ada harapan, saya selalu yakinkan orang kanker. Bahkan orang diabetes harus minum obat seumur hidup kan. Nah di sini mana? Oh dia nggak masuk ya, yang ibu diabetes itu. Belum. Berapa bulan dia? Saya lupa dia berapa bulan konsumsi? Enggak, dia konsumsi berapa bulan? 3 bulan. Nah 3 bulan kemudian dia turun. Setelah 3 bulan bayangkan 38 unit. Ini ada rekan-rekan dokter kita. Nah ada Pak Dokter. Ya. Coba tanya soal orang dia. Ya. Karena itu pemerintah kita tahu betul diabetes dan komplikasinya itu menghabiskan sepertiga dari dana jaringan kesehatan nasional, yang hitungan saya sekarang mungkin 30 triliun lebih. Habis untuk royalti obat, untuk mengcover orang-orang diabetes dan komplikasinya. Itu pasar yang sangat besar. 30 triliun. Anda ambil 1 triliun. Iya kan? Kemudian dibagi ke market share. 1 triliun udah berapa distributor Pak Fadli? Ini kan hitungan sistem, kan saya nggak ngerti sistem. Itu di sistem itu udah berapa diamond apa? Executive diamond. Ya, udah berapa banyak kalau 1 triliun Pak di market share. Jadi itu hal-hal yang Anda perlu tahu seperti itu. Untuk market diabetes aja kita punya pangsa pasar segini besar. Dan 30 triliun hanya ambil 1 gitu. 1 triliun. Hitungannya itu. Terus penyakit-penyakit yang lain. Kalau Anda mau bermain di kolam penyakit. Tapi Bali ini kan lebih luas. Dia juga untuk mencegah supaya jangan sakit. Seperti itu. Dan banyak hal yang nanti kita akan bahas bersama. Oke. Jadi prospeknya, jadi begini ceritanya. Anda dikasih barang dan disuruh jual. Nggak perlu ada etika instrumental. Perlu sarjana ke, nggak sarjana ke, perlu apa nggak perlu. Mau Anda ibu rumah tangga, ada pendidikan, nggak ada pendidikan, yang penting Anda bisa jual ini, bisa prospek orang. Perusahaan sudah sediakan sistem untuk menggaji Anda. Gitu. Perusahaan sudah sediakan sistem untuk menggaji Anda. Dan ini adalah tawaran pekerjaan yang sebenarnya jika dipahami secara benar, gitu kan. Ini lebih dahsyat dari UMKM. Iya, lebih dahsyat. Bapak Ibu percaya enggak? Itu lebih dahsyat. Oke, jadi ada sehat seutuhnya yang multifaktorial, sembuh semata-mata bukan karena obat. Hippocrates ini bapak kedokteran modern. Ini bapak kedokteran modern. Dia katakan let be your food is medicine. Ya. Semua dokter semester pertama kuliah kedokteran disinggung tentang Hippocrates di waktu semester awalnya. Ini bapak kedokteran modern, tapi sekarang berubah ya Pak dokter ya. Jadi kata obat makanan mungkin makan orang ada jantung. Saya punya klien-klien yang jantung itu ada 17 macam obat yang harus konsumsi dalam 1 hari. Nah, oke. Jadi kalau makanan menjadi obat, maka makanan itu harus memiliki bahan fungsional yang terbukti. Jadi pertama kajian molekuler pathway-nya, baru kemudian terbukti mungkin di studi populasi, gitu kan. Baru kemudian kita katakan bahwa makanan fungsional itu memang bermanfaat. Jangan katanya ada semacam buah begini, kemudian begono seperti buah merah di Papua kan. Akhirnya redup, hilang, gitu kan. Karena begini begono dan seterusnya. Bukti-buktinya tidak signifikan seperti itu kan. Nah, maka kita tiba pada bahan fungsional rumput jelai atau barley grass. Jadi satu makanan fungsional
dikonsumsi terus-menerus bermanfaat untuk mencegah penyakit atau bermanfaat untuk membantu penyembuhan satu penyakit, itu harus terbukti dia memiliki bahan fungsional. Nah, disinilah kita pelajari bahan fungsional dari rumput jelai. Mari kita mulai lihat bahan fungsionalnya. Ini ada banyak penelitian menunjukkan apa mengandung sejumlah besar kalsium, zat besi, zinc, kalium, magnesium, asam folat, beta karoten, asam pantotenat, vitamin A, B1, B2, B6, vitamin C, E, vitamin B12, beta. Saya mau katakan, jarang tanaman hijau mengandung B12 kecuali ganggang laut seperti spirulina, dan di antara tanaman darat dengan kandungan vitamin B12 adalah yang barley grass. Ya, ada kandungan B12. Karena itu, ya, sebelum ada santai barley di dunia, di Indonesia sudah masuk barley dari New Zealand. Kemudian dijual di toko-toko makanan kesehatan. Dijual pakai can besar-besar, bisa 1 kilo. Can besar seperti susu. Nah, saya merekomendasikan itu untuk pasien-pasien kanker sejak tahun 2004 saya pulang ke Indonesia. Ada yang mereka beli lebih dulu melalui Malaysia, melalui Singapura, ya, karena dia punya label organik. Itu New Zealand, baru saya tahu, kemudian itu hilang dari pasaran sama sekali. Kemudian muncul lagi di bawah sama Bu Eni sama Pak Fadli. Udah itu hilang dari pasaran Indonesia lama sekali. Pasien saya yang kanker kan tanya-tanya, gimana? Saya selalu katakan kepada mereka, barley mampu mengais radikal bebas yang selalu diproduksi oleh sel kanker. Kedua adalah menahan supaya hemoglobin tidak anjlok. Selalu orang kanker punya problem dengan HB seperti itu. Nah, barley itu bisa menolong dan mereka mengkonsumsi itu. Kemudian itu hilang dari pasaran Indonesia. Rupanya ditarik semua karena perusahaan di New Zealand itu sudah dibeli oleh Mr. Joy. Seperti itu ceritanya. Akhirnya kemudian berkembang di Filipina dan sekarang tiba di Indonesia. Justru dia tiba di Indonesia, saya yakin dengan sistem penjualan yang sudah dimodifikasi menjadi lebih canggih, lebih menguntungkan. Biasa begitu kan perusahaan penjualan bersih. Oh, ini jadi lebih menguntungkan, ini lebih menggebrak, ya. Jadi Anda yang bergabung di awal ini luar biasa. Mengapa saya katakan bergabung di awal lebih luar biasa? Sebab nantinya jika barley ini sudah diketahui oleh masyarakat umum, orang mulai mencari, walaupun gak sering misalnya. Tapi waktu dia mulai merasa sakit kepala, cek kolesterol mulai tinggi, dia mulai tahu, ketimbang saya tergantung pada obat. Sekarang kan masyarakat kota besar sudah sadar sehat karena kampanye saya pola hidup sehat. Mereka sudah sadar sehat. Karena mereka sudah sadar sehat, mereka udah tahu, makan apa ya? Oh iya, teman saya bilang ada makanan fungsional. Akhirnya dia ke teman kantornya, apa yang dicerita kemarin itu? Coba bagi satu dong, aku coba dulu. Setelah dia coba rasa lebih enak, gimana cara belinya? Nah, itu akan menyebar kemana-mana seperti itu. Dan mereka yang berada di strata paling atas di puncak piramid ini akan didorong terus ke atas, akhirnya tercapailah passive income. Amin. Oke. Pertama, asam amino. Barley grass itu mengandung 20 asam amino. Jarang tanaman hijau, ya, rumput itu yang mengandung asam amino yang lengkap. Selalu dianggap asam amino yang lengkap itu hanya ada pada daging. Seperti itu. Karena itu dalam ilmu gizi dulu yang belum diambil, dikatakan the first class protein is red meat, daging merah, karena kecukupan
leju, polong-polongan. Sekarang terbukti ada rumput, jangan cari di sayuran lain, gak lengkap asam aminonya. Jadi ini juga kabar baik bagi orang vegetarian yang gak makan daging lagi, selalu HB-nya jadi problem besar. Untuk Anda menolong mereka. Sekarang kan banyak orang sudah senang jadi vegetarian. Bukan vegetarian, bukan lagi dalam perspektif agama tertentu, tapi dalam perspektif hidup sehat. Nah, Anda boleh menyampaikan kepada mereka. Baru berikut, gamma, asam amino, gamma aminobutyrin. Itu yang saya sebut-sebut tadi kan. Bikin lebih tenang, dia mengurangi rangsangan pada sistem saraf pusat. Ada 3 subfas, dia bisa relaksasi, anti kecemasan, anti konfusan, meringankan rasa sakit, mengatur tidur, meningkatkan efek kognitif dan reproduksi. Singkat cerita, kalau gambarnya cukup, maka Anda menjadi lebih mesra. Itu dia yang saya sebut-sebut tadi. Rumah tangga yang sudah kering bertahun-tahun karena sibuk dengan bisnis, sekarang dihujan lagi. Hujan romantis dan hujan duit. Kan sekaligus, gitu kan? Iya. Bayangkan semua obat Anda harus Anda beli, betul? Dan Anda nggak dapat share dari luar. Ini, tapi ini makanan fungsional, ya. Satu waktu Anda akan minum, akan konsumsi gratis, benar nggak? Satu waktu akan konsumsi gratis. Bahkan cuma ada lebih-lebihnya gratisnya lagi, bisa sampai ke keluarga dekat siapa yang Anda mau tolong kan. Selain itu, passive income juga mengalir ke dalam kantong Anda. Bagaimana sih? Nggak tambah mesra. Kan yang bikin stres di rumah tangga yang saya bilang tadi seperti medan peperangan, medan pertempuran karena ketegangan ekonomi. Betul, karena ketegangan ekonomi kan yang bikin stres. Berikut pensi. Nah, ini yang sering orang katakan di bar. Persoalannya begini. Rata-rata kita makan sayuran, kita dapat vitamin dan mineral, tapi enzimnya hilang karena proses, sebagian besar hilang karena proses pemasakan. Apalagi sayuran itu udah digoreng, ditumis maksudnya, atau kemudian direbus di air mendidih. Sebab enzim itu, kebanyakan enzim punya temperatur range itu hanya berkisar pada suhu tubuh sampai 47 derajat. Ada yang bisa mencapai 80 derajat enzim pada bakteri tertentu. Tetapi rata-rata sayuran hijau dan buah enzimnya hanya bertahan pada suhu tubuh sampai di bawah 50 derajat. Jadi itu kalau sudah dipanaskan dia hilang. Disitulah kenapa waktu konsumsi barley-grass perbedaan signifikan terjadi daripada makan sayur. Kalau saya sudah makan sayur masih lemas, nggak segar ya. Kalau makan sayurnya banyak gitu. Karena sayurnya sudah bosok, terlalu lama dipanas, apalagi panaskan lagi besoknya. Sedangkan barley-grass ini Anda sudah dengar kan, kita ngomong kan, metode pengeringannya menjaga supaya enzimnya ini tetap tersedia. Ada sekitar 300 enzim. Tetapi ini yang paling penting, yang menjadi ciri khas dari barley-grass, enzim-enzimnya. Nanti kita akan kuliti satu persatu sepanjang Anda masih eksis di santai bareng gitu. Ini builder camp ini kan tidak akan menjawab semuanya gitu kan. Riset juga sementara berkembang terus menerus. Mari kita lihat pertama klorofil. Ya. Yang keempat ada klorofil. Ketiga tadi enzim. Semua sayuran hidup punya klorofil dengan sifat
antiinflamasi, akan mengurangi bau pada feses, urin, dan bau badan. Siapa yang konsumsi sudah rutin 1 hari 3 saset? Lebih bahkan. Ya? Udah itu builder cap harusnya minimal saya tanya 1 hari 3 saset, satu. Udah itu builder harus minimal satu gitu. Ya. Nah, sudah tanya sama pasangan. Sudah. Ya. Bau nggak tubuh saya? Bau nggak? Enggak. Orang kalau sudah konsumsi 3 bulan, Anda punya darah udah alkalin dan lain-lain. Ya. Saya mau kasih tahu, air liur aja rasanya jadi beda. Pasangan Anda yang bilang nanti. Anda yang bilang, Anda kan nggak bisa rasa. Tapi pasangan Anda yang bilang nanti. Bau badan Anda beda. Gitu. Iya. Ada ibu lain ketawa, ada ibu lain mesem-mesem. Gitu. Wong itu kenyataan, dia mengubah bau badan. Saya berteman dengan banyak orang, keliling banyak tempat. Ya. Orang kalau pemakan kerang ya, pemakan kerang. Mohon maaf ya, bau mulutnya seperti comberan. Itu karena apa? Mineral tertentu di kerang itu dalam proses pembusukannya itu naik sampai ke atas. Mau pergi ke dokter manapun nggak bisa hilangin itu bau mulut. Tapi kalau Anda kasih dia barnigasi, dan halitosis bau mulutnya ini bukan disebabkan oleh gigi busuk, disebabkan oleh sindrom usus busuk namanya. Itu bau mulut halitosis. Dia nggak bisa hilang. Ada lagi saya punya klien sebelum ada santai baru ini. Pak, saya punya air liur kok Pak pahit. Terus saya bilang, dari mana Anda tahu Anda pahit? Anda punya istri nggak? Ya, bawa besok istri konsultasi sama saya. Betul air liurnya ya Pak. Sorry ya Pak, sampai saya nggak mau ciuman sama dia. Sekali saya mau pusing Pak. Di awal mereka menikah. Ini pacaran nggak pernah ciuman, dari waktu menikah mau ciuman cuma sekali doang. Ini udah 5 tahun ini, kemudian baru datang. Ada problem apa? Saya bilang kamu punya dysbiosis intestinal, sindrom usus busuk. Makanan lu apa? Tulis di sebelah sana usus. Saya bilang wah pantas, ini bukan usus comberan. Lama-lama kalau dibiarin ini bukan lagi comberan, ini tempat kuburan bangke. Ususku itu udah seperti itu. Berhenti ini, minum jus, kemudian Anda cari, Pak barang apa itu tanya. Saya bilang ada teman di Singapura nggak? Coba tanya di Singapura bisa beli barberas. Waktu itu, ya, dibeli. Akhirnya halitosisnya hilang, tapi bukan karena gigi busuk ya. Kalau gigi busuk, giginya sumbernya harus dicabut. Tapi kalau halitosis bau mulut itu sumbernya dari busuk. Kedua adalah hadirnya bakteri pembusuk karena gigi dan karena rongga mulut itu memiliki pH yang bakteri itu sangat berkembang. Tapi dengan dikasih pH alkalin, sangat alkalin dan balik, bakteri itu, jadi kalau orang ada halitosis, caranya apa? Kumur, kira-kira 1 menit baru tenang. Kalau dia mau minum baru itu sudah diencerkan dia itu. Jangan minum seperti air. Alangkah baiknya jangan minum seperti air. Sebab ini bukan air, ini makanan fungsional yang memiliki densitas nutrisi. Kadang-kadang kalau minum seperti air gelap, apalagi dia sekali minum ada 2, konsentrasi tinggi, perut merasa tidak nyaman. Jadi cara minumnya adalah 1 teguk, glek, kayak anak kecil kalau mau makan main-main dulu di mulut, baru kemudian ditelan. Efeknya bau mulut juga hilang. Itu bisa naik sampai kepala tuh ke langit-langit di mana ada bakteri yang kurang sehat. Karena apa? Terlalu banyak makan daging, banyak makan gorengan,
bakteri di rongga mulutnya udah bakteri lain, bakteri pembusuk, itu yang bikin halitosis. Nah ini fungsi dari klorofil. Baru turunan klorofil juga memain peranan penting untuk aktivitas anti kanker, anti mutagenik, ya. Baru kemudian nah ini dia flavonoid. Jadi saya punya S2 saya ambil di Belanda, studi tentang phytogenetics. Jadi tentang flavonoid. Nah, flavonoid ini ada di Bali sendiri ada 37 flavonoid telah ditemukan. Mungkin ke depan jika ditemukan lagi, ya ada 37. Ya. Yang paling berperan pertama adalah saponarin, glutonarin, isooleutin, isoskoparin, glikosilflavon, glikosil C, glikosilflavon, kemudian dan seterusnya. Ya. Nah, flavonoid utamanya ini saponarin dan glutonarin. Ya, ini nama molekulnya. Ini saponarin dan glutonarin, kira-kira saponarin ada 54,17% dari total flavonoid dan glutonarin ada 33,36%. Ini flavonoid unggulan yang berbeda dengan tanaman yang lain. Ya. Di bambu ada sih, tapi mau nggak Anda jus daun bambu kemudian minum dan rebus bambu dan untuk dapat. Tapi di barley ini tinggi sekali saponarin dan glutonarin. Nah, antioksidan flavonoid utamanya ini saponarin dan glutonarin ini luar biasa sekali, nanti kita kembangkan selanjutnya. Ini flavonoid. Baru kemudian polifenol. Kandungan polifenol total itu meningkat dari 776,6 menjadi 1000 lebih antara 13 sampai 40 hari setelah kecambah dan memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi pada 40 hari setelah kecambah. Jadi usia panen ini menentukan. Karena itu Pak Peter Hope ngomong apa waktu saya wawancara? Mereka sudah uji barley grass dari New Zealand lebih baik dari barley grass dari Cina dan dari Jepang. Yes. Karena pengalaman dia bertanam, tanah, udara, semua, dan pengalaman yang menanam waktu panennya dan sebagainya ini menentukan kandungannya. Itu perbedaannya, menentukan kandungannya. Oke. Jadi semua bahan fungsional yang disebutkan tadi, kehadiran bahan fungsional yang disebutkan tadi, ya, membuat barley grass ini relevan untuk pencegahan penyakit kronis. Karena dia memiliki efek kesehatan. Hipolipidenik artinya apa? Menurunkan kadar lemak darah. Hipoglikemik menurunkan gula darah. Pencegahan sembelit, aktivitas anti kanker, antioksidan dan anti inflamasi. Jadi kelas makanan fungsional yang memiliki semua aktivitas ini, maka dia bertindak seperti obat. Karena dia memiliki semua kelas ini dalam satu paket. Ya. Ada mungkin Anda dengar ada antioksidan, kapsul antioksidan, cuma mengandung 1 atau 2 antioksidan. Antioksidan itu ada banyak. Tapi di sini kita dia mengandung satu paket. Yang rumus laboratoriumnya di surga, yang rumus itu Tuhan. Rumus kemudian kasih ke manusia yang sejarahnya sudah 10.000 tahun. Ya. Dan sekarang kan sekitar cuma tanam aja di lingkungan yang bebas polutan, sinar matahari yang cerah, struktur tanahnya, temperaturnya sekian, kemudian proses pengolahannya yang baik, kemudian menghadirkan itu sebagaimana Anda bikin dia jus. Mana lebih untung dari jus? Kenapa? Kalau jus barley tidak mengandung serat yang ada beta-glukan, maka kemampuan mengendalikan gula darahnya berbeda dengan bubuk rumput jelai. Ini bubuk bukan jus, bedanya. Ada yang jual juga dalam bentuk kapsul jus, ada sudah muncul di pasar Indonesia dari Jepang. Itu beda. Kalau ini the whole yang barley leaf, seluruh kemudian
Ya catat, selalu kalau bangun tidur minum air hangat suhu tubuh. Setengah jam kemudian baru minum barley. Jangan paksa orang langsung 2 kalau dia baru belajar minum 1 saja. Nanti sebelum makan siang lagi 1 jam minum 1. Sebelum makan malam lagi minum 1. Dia membantu menahan gula darah. Tapi kalau orang tidak ada kepentingan untuk menahan gula darah, dia boleh minum sesudah makan, anytime. Tapi kalau dia mau mengendalikan gula darah sebelum makan 30 menit, agar supaya waktu makanan sampai di lambungnya, beta glukannya sudah tahan pengosongan lambung. Seperti itu, maka kemanfaatannya lebih signifikan. Kemudian kalau ada orang misalnya habis minum dia gatal-gatal, padahal dia nggak ada autoimun, itu reaksi dari beta glukan. Nah kalau dia nggak ada diabetes, caranya adalah kocok barley itu di gelas, biarkan dia mengendap. Endapannya jangan diminum. Minum ada airnya, itu ada enzim dan lain-lain. Endapannya itu adalah seratnya. Kasih aja serat kepada mereka yang gak alergi gitu. Persoalannya sudah selesai. Oke? Nah, nanti dikembangkan lagi. Sekarang untuk membantu tidur tadi ada kandungan GABA, ada kalsium, ada kalium, dan triptofan tadi. Jadi kalau triptofan banjir di darah, orang lebih suka berindahoy. Kalau banyak triptofan. Nah kalau kepentingannya itu, maka sore-sore loading dos aja 2 bungkus. Kalau kepentingannya mau, ya, memadu kisah kasih dan membuat episode baru gitu. Kan episode baru, ya, episode lamanya udah terkubur 20 tahun gitu loh kan? Iya kan? Kan itu, wah ibu usia berapa sekarang? Nah itu ibu usia 60. Mana episode lama udah terkubur 30-40 tahun kali, gitu kan? Nah sekarang mau bikin episode baru gitu kan dalam kisah kasih. Ini suaminya ada di belakang, Dok. Sebenarnya begini dengan hadirnya suami istri itu sebenarnya mereka hadir di sini Pak Fadil. Kalau nggak suami istri, nanti istrinya sudah kencang, suaminya loyo. Terus istrinya malah curiga, ini pergi ngapain tuh? Nyonya saya itu mau pulang-pulang jadi begini sih, jadi agresif begini. Agresif ya. Baru antidepresan gitu kan. Nah ini pria-pria nih, paling banyak pria-pria itu depresi, merasa tertekan. Beda dengan wanita, memang Tuhan beri hormon wanita itu luar biasa. Beda dengan pria. Wanita bayangkan kalau dia ada 9 anak, jadi 10 kan anaknya. Sebab anak yang tua itu kan suami. Benar kan? Benar. Perlu dibelai, perlu ditiduri, perlu diberi makan, perlu disusui. Itu kan suami. Benar nggak? Nah kecuali bapak-bapak ini nggak mau akui gitu loh, berarti nggak harmonis. Dan gede-gede ya, bayi terus ya. Nah, bayangkan 10 anak ini termasuk anak yang tua, karakternya kan beda-beda. Bayangkan ibu itu nggak cepat mati, terbukti banyak janda di atas dunia. Laki-laki cepat mati karena apa? Karena dia stres main pukul aja. Karena itu ibu sama istri, kamu mau dengan tangan jangan gituin dong sama anak gitu. Kenapa suami-suami itu tidak tahan terhadap tekanan? Tuhan beri bukan cuma kemampuan mental, hormon
nggak bisa. Karena otak saya kalau tidur itu istana waktu bagi saya, sebab otak saya terlalu aktif. Dan dari awal menikah saya sudah bilang ke istri saya waktu masih jadi calon istri, seperti itu saya bilang. Saya kalau tidur nggak bisa diganggu, malah kalau saya tidur lagi lelah. Kemudian saya dibangunin karena dulu anak-anak pernah belajar kungfu. Istri saya berapa kali kena pukulan. Cepat sekali saya walau tidur kemudian disentuh, gitu kan, kaki bisa kena. Wah, kadang-kadang saya lihat besok pagi istri sudah, kenapa? Aduh, dia udah nangis. Saya bilang, nah mimpi. Nah seperti itu kan. Akhirnya dia tahu menyentuh saya di mana supaya refleksnya tidak muncul. Nah, terus karena itu kita hanya mau satu anak, dan anak saya cuma satu laki-laki. Karena saya bilang udah itu apa? Capek. Sebab dia harus bangun kemudian ini. Nah, bagian saya mah urus popok-popok semua itu, cuci. Dulu kan belum mesin cuci di Belanda. Dan urus pakaian istri saya, nyuci. Itu bagian saya. Pulang kerja sebagian saya cuci. Jadi bagian urus bayi, pokoknya saya udah menengkur, dia masih urus bayi. Karena itu dia bilang, udah nggak mau lagi anak kedua, capek kan, gitu kan. Padahal saya masih pingin, tapi saya bilang begini, karena saya nggak bisa bantu, gitu. Nah bayangkan ibu-ibu seperti itu, tapi kok janda di dunia ini lebih banyak daripada budak. Itu berarti tahan mati, gitu, tahan meninggal, gitu, tahan banting, karena hormon. Nah laki-laki itu cepat depresi. Nah karena itu bapak-bapak mesti lebih banyak dapat gabah, gitu. Bapak-bapak jadi begini ibu. Suami-suami Anda itu kuda tahu kuda kan? Kuda akan dipasang di delman. Jadi Anda mandikan dia, Anda beri makan, Anda pasang di delman, kemudian dicampurin, ayo cari duit, gitu kan? Gitu kan? Suami kan begitu kan? Kan jadi delman kan? Nah pasang di delman kan supaya nggak kemana-mana. Kalau nggak pasang di delman ya kemana-mana dapat duit, tapi mampir kemana-mana tuh duit. Kan itu pasang di delman. Ini ilustrasi kan? Kalau dia pulang terus dimarah-marahin, nanti jadi kick-bucket syndrome. Iya kan? Tahu cerita kick-bucket syndrome? Kan itu kucing. Jadi begini, cerita kick-bucket syndrome itu manajemen stres. Jadi bapak ini dipromosi jadi baru jadi direktur bagian, gitu kan? Baru direktur kecil. Pas bapaknya dipromosi, istrinya udah apa? Pergi kredit mobil, kredit TV gede, kredit iPhone 15. Begitu kan? Nah setelah lima ini baru direktur kecil, di bawah 100 juta 1 tahun, 1 bulan gajinya. Wah tagihan waktu datang, tagihan bulanan, stres. Tapi mau hidup di rumah tangga nggak bisa dia tahan stresnya. Akhirnya nilai dia buat kebijakan untuk nilai, gitu kan, di kantornya. Nah akhirnya ketahuan. Mana dia? Pulang ke rumah dia ada suami kan, kalau marah kan udah ngomong. Nah ada istri mau fight, kalau marah mau dimarahin, gitu kan. Ada kan, ini kan tipe psikologi, kita nggak bisa menghindari. Ada istri yang gelisah kalau suami diamin, dia tuh dia malah merawat, gitu. Ada istri yang begitu, suami dia tidur malah ambil tidur di lantai, tidur di ruang tamu, nonton TV, ngambil makan sendiri. Istri langsung marah. Waktu dia marah, istri juga begitu, dia anak-anak pulang sekolah biasa, bunda, ayah, gini kan. Ini udah enggak. Terus ibu di kamar, dia bilang, bunda udah lapar nih. Kamu kan udah gede, ngambil sendiri tuh makanan. Biasa udah begitu si bunda. Biasa nanya anak belajar apa, capek enggak, mau bunda bikinin apa. Ini enggak, kamu kan udah gede, ngambil sendiri. Nah,
Ini katakanlah John sama Mary gitu kan gampang aja kan. John sama Mary. Si John kena marah begitu, Mary juga pulang sekolah. Mary pulang sekolah, main lempar itu kaos kaki, lempar kaos kaki kena sama John. Biasa John dilempar sama Mary disiram air dan dia kakak beradik saling menyayangi. Dia bilang, aku balasin ya. Ini enggak, kamu punya mata enggak? Udah gede enggak pakai otak. Busuk tahu enggak kaos kaki? Bingung sih Mary. Kan biasa aku malah nyiumin kaos kaki dia cuma lari aja politik saya dan apa. Dia dua-dua. Mary pelihara kucing, John pelihara anjing. Sekarang mereka duduk makan, John dan Mary duduk makan, diam-diam begini. Biasa kalau Mary lagi makan, si manis langsung lompat di bangkuannya minta disuapin. Demikian juga si Blackie, anjing ini naik ke pangkuannya John minta disuapin. Blackie duluan naik, waktu John duduk. Dia udah tahu, dia duduk di sini tuan. Langsung naik. Waktu dia udah naik, John belum duduk, biasa John peluk dan mantu dia kan. Sekarang udah naik duluan, dia bilang, kamu sudah tua 5 tahun gua pelihara, aku mau digepok. Digepok lah dia. Langsung dia kuit, dia lari ke sana. Kalau dia bisa mikir dan bisa ngomong, dia bilang, kok tuan saya hari ini kok lain, kebal kejam banget. Apa-apa? Nah, biasa kalau Blackie kena marah, Cat datang, si kucing ini, si manis untuk muncul. Datangnya dia untuk muncul temannya. Waktu dia meong, langsung si Black, langsung ditangkap kepalanya. Jadi, yang stres suami, yang kena akibatnya kucing. Kid Beckett syndrome. Semua ilmu psikologi mau belajar sedalam apapun hanya sederhana. Saya belajar langsung dari bapak stres dunia, Hanselli, penemu stres pertama di dunia orang Inggris. Dia terkenal sekali dengan quote-nya tentang stres. The complete freedom from stress is dead. Kalau kamu mau bebas stres, mati dulu aja nih. Selama masih hidup masih ada stres. Nah itu dia. Jalan keluarnya harus cukup molekul GABA yang ada di kepala, sehingga kita boleh stres tapi kita bisa manage stres itu. Sebab hidup ini nggak bebas dari stres, benar? Dan makin hari stres semakin tinggi, makin hari stres semakin tinggi, gitu kan? Maka itulah pentingnya GABA, gitu kan? Karena itu, kalau populasi di kota besar sudah terbiasa bangun pagi, minum air hangat, kemudian 1 saset barley diminum, Anda bisa bayangkan jika populasi itu di seluruh Indonesia sudah 1 juta yang seperti itu, Anda ada di mana? Kalau sudah 1 juta, kita bagi aja kan, Pak Fadli. Kalau sudah 1 juta distributor, kira-kira akumulasi dari market share-nya itu berapa mil? Kalau sudah 1 juta? 1 juta itu kalau member saja hampir 2 triliun. Bagi 2 triliun itu sudah ada yang berpenghasilan 400 juta. ada Pak, Iya. Minimal 1 miliar. Wow. Minimal 1 miliar. Anda bayangkan 1 juta, 1 juta. Sekarang 250 penduduk, 250 juta, 10% 25 juta, 10% dari 25 juta. Berapa? 2,5 juta. Anda cuma ngambil 1 juta aja. Pak siapa? Saya lupa namanya. Pak Bima. Karena Pak Bima udah zaman, maka 1 M itu dia punya. Asik. Benar Pak Bima, kemungkinan itu seperti itu. Nah, Anda boleh bayangkan seperti itu kan. Nah, hanya untuk satu saja, hanya untuk satu Anda bisa yakinkan bahwa hidup ini penuh tantangan. Karena itu untuk menghadapi, katakan pernah baca buku manajemen Tom and
Itu buku orang NBA itu suka baca itu, Tom and Jerry. Ya, ini ada 2 tikus Tom and Jerry. Tiap pagi mereka bangun untuk pergi ngambil keju. Mereka bikin lorong di bawah tanah nyuri keju di rumah. Itu kan daerah pembuat keju. Nggak tahu kebijakan pemerintah, daerah pembuat keju itu dipindahin ke kota lain. Nah, Tom and Jerry itu selalu hanya berpikir, oke, tiap pagi ada kejunya. Jadi mereka pasang kaos kaki, pasang sepatu, lari tiap pagi ngambil keju hanya untuk hari ini. Setelah kejunya hilang, nah inilah namanya sindrom Tom and Jerry. Kelaparan mereka dapat, kemudian keju-keju sudah busuk yang membuat keju tidak ada lagi. Jadi setiap pagi kalau bangun tidur jangan hanya pasang kaos kaki dan pasang sepatu, kemudian lari nggak tahu ada arahnya. Ya, bangun sistem, bangun Anda punya jaringan. Sebab satu waktu Anda terbangun di pagi hari, kejunya masih ada, yaitu pasif income. Benar? Jangan aja bangun pagi hari pokoknya pasang kaos kaki dan nggak ada tujuan gitu. Bangun jaringanmu, motivasi mereka gitu. Kok saya bicara dengan motivasi? Ketiga, jelas ini untuk otak. Gamma itu bukan hanya menenangkan, tapi otak itu bisa fight, dia damai. Sebab begini, dalam penelitian, semua jenius di dunia orang yang otaknya damai. Sebab otak ternyata kalau tidak damai, frekuensi otak itu bisa 40 cycle per second. Kita frekuensinya aja udah 18. Sekarang mungkin ada yang udah 20. Sedangkan orang yang damai frekuensinya di bawah 7. Gelombang alfa dan gelombang theta itu gelombang para pemikir, gelombang mimpi, gelombang tidur, dan gelombang para pecinta, gelombang romantisme. Sedangkan gelombang di atas 18, gelombang orang panik, orang khawatir, orang cemas, macam-macam lah. Seperti itu. Nah, kita perlu gabah. Gabah bikin tenang, gabah juga bikin bisa fight. Jadi pasar ada lagi, apalagi anak-anak sekolah yang dikejar PR 1 minggu bisa 10, harus ngeles di sana. Jangan sampai anak-anak kita karena dikejar kurikulum untuk bersaing di globalisasi, seperti banyak anak-anak Jepang bunuh diri karena harus pintar di sekolah kan. Anak-anak kita beda dengan kita. Mereka menjadi manusia kemudian sadar persaingan sudah sangat tinggi. Zaman kita beda. Kita masih bisa PR 1 minggu cuma 1 guru kasih PR loh. Masih main bola kaki tiap hari loh. Anak-anak SD masih main hujan-hujanan loh, masih pergi ke sungai mancing-mancing loh, pulang sekolah lagi PR. Anak-anak sekarang bayangkan dia mesti kursus matematika, kursus bahasa Inggris, bikin PR, bikin lain-lain. Tekanannya luar biasa. Ada keberbaikan, gampang, mampu meredakan itu dan membuat kemampuan kognisinya meningkat. Anda mudah pasang lagi bonus demografi. Bonus demografi berapa? Lebih dari 40% orang muda di Indonesia itu pasang semua. Berapa besar pasangnya? Ini tugas Pak Fadli lagi. Rumput jelai untuk dermatitis atopik. Nah, ini jerawat yang nggak sembuh-sembuh, dermatitis atopik. Ada kan di klaim pertama kalau nggak salah udah bersaksi. Dermatitis atopik. Ya, ada banyak orang yang sudah pergi ke dokter ahli alergi, kering muncul lagi, kering muncul lagi. Sumbernya kadang-kadang karena ada pelepasan mediator inflamasi ke pembuluh darahnya yang sumbernya dari usus. Nah, Barney mampu mengatasi itu. Barney mampu mengatasi. Kemudian dia punya fungsi
sini tadi sudah disebut-sebut gastrointestinal, ini fungsi pencernaan kan? Mari kita lihat ya. Ini dia meningkatkan volume tinja, bertindak juga jadi pencahar, merangsang saluran usus, menurunkan pH. Kadang-kadang ada orang bilang begini, Pak, saya sudah minum barley kok justru nggak bisa ke belakang. Dia kurang minum air. Dia kurang minum air. Kalau dia sulit ke belakang, konsentrasinya terlalu tinggi. Encerkan lagi itu barley itu waktu minum. Sesudah itu didorong dengan minum air. Baru kemudian sangat efektif kolitis ulceratif dan pankreatitis. Kadang-kadang ada radang pankreas dan radang pada kolon usus, dan itu membuat kadang-kadang ditafsir salah seperti penyakit misalnya disentri, kemudian dikasih antibiotik. Padahal peradangan itu bisa disebabkan oleh makanan, bukan disebabkan oleh bakteri. Seperti itu. Ya. Kemudian radang pankreas bisa juga menyebabkan problem pada gula darah. Ini bukan penyakit diabetes, tapi radang pada pankreas. Nah, barley grass bisa. Oke, kita lanjut. Fungsinya, dia membantu aliran darah dan pencernaan serta detoksifikasi tubuh manusia. Nah, fungsi detoksifikasi ini yang saya bilang tadi. Saya kebetulan disebut Bapak Detox Indonesia. Saya yang membawa pertama disebut Bapak Jus juga. Karena saya yang mengkampanyekan jus dan detox. Mulai sekarang orang lebih banyak bicara-bicara. Jadi detoksifikasi itu proses pembuangan racun dari sistem tubuh kita. Nah, racun dari sistem pencernaan kita adalah racun yang terbanyak karena pola makan kita dan pola pembusukan di usus. Barley grass dengan klorofil dan lauretonain, saponain, isofitexin dan lain-lain, dengan GABA, dengan SOD dan sebagainya, itu bekerja untuk membantu proses detoksifikasi sistem pencernaan, termasuk detoksifikasi darah. Nanti ini materi khusus berikutnya mengenai apa sih detoksifikasi itu satu materi tersendiri. Yang berikut, nah ini dia tadi yang saya bilang, hemoglobin. Kepala porfirin analogi antara klorofil, magnesium dan hemoglobin memiliki efek terapi yang penting untuk defisiensi hemoglobin. Kebanyakan orang modern karena tidak suka makan sayur atau karena makan sayur kebanyakan ditumis-tumis. Maka fungsi klorofil sebenarnya, klorofil itu adalah darah pada tubuh. Berbeda dengan hemoglobin darah pada manusia. Bedanya di mana? Bedanya hanya pada pusatnya ionnya. Kalau hemoglobin darah manusia ionnya itu Fe besi. Kalau klorofil ionnya itu magnesium. Ya. Nah, magnesium ini adalah mineral terbesar itu adalah kalium di tubuh. Baru kemudian natrium. Yang ketiga kalsium, yang keempat magnesium. Ini 4 mineral besar kunci sebenarnya dalam banyak kesehatan kita. Jadi problem karena kalsium terlalu sering dibahas, orang selalu ribut takut tulang keropos kekurangan kalsium. Padahal ada mineral magnesium yang penting untuk 300 sistem enzim. Itu harus masuk melalui sayuran hijau. Tapi sayang saluran ditumis. Minyak ini berkompetisi untuk menghalangi untuk penyerapannya. Itulah sebabnya klorofil punya arti penting di sini karena intinya magnesium, backbone magnesium. Beda dengan liquid klorofil yang sangat heboh itu, sangat top itu. Saya nggak usah sebut merek, ada lagi rekan saya. Anda tahu kan liquid klorofil? Supaya dia bertahan maka inti magnesiumnya dibuang diganti dengan zinc. Padahal zinc itu memang perlu, mineral perlu oleh tubuh. Tapi zinc itu hanya kita perlu di bawah 50 mg. Bayangkan magnesium kita butuh sampai 500 mg. Jadi klorofil yang intinya Zn berbeda dengan klorofil Tuhan yang intinya Mg. Jadi klorofil di barley itu tidak apple to apple dengan liquid klorofil. Jadi Anda berarti kalau Anda berhadapan di pasar yang sama, waktu Anda bilang klorofil, kemudian orang bilang ini, aku juga minum liquid klorofil. Nah, di sinilah
Hai builder gitu kan. Di sini Anda katakan kita beda loh. Klorofil kita mengandung magnesium. Magnesium itu tubuh kita perlu sampai 500 mg. Liquid klorofil intinya adalah zinc. Kita hanya perlu 50 mg. Lebih dari itu beracun. Dan banyak orang modern kekurangan magnesium, sehingga dia nggak bisa tidur, sehingga dia kanker, sehingga dia nggak bisa smooth. Magnesium itu berperan penting sekali untuk 300 dimensi. Itu seperti itu. Jadi ada perbedaan. Nah, jadi saya bedah-bedah semua. Sudah ada jelas. Kalau nanti waktu Anda mulai katakan, oh itu ada klorofil, aku udah lama minum liquid klorofil. Coba tanya sama dia. Problem di ususmu sudah selesai dengan minum liquid klorofil. Halitosismu sudah selesai dengan minum liquid klorofil. So, saya punya pengalaman. Ada orang punya halitosis, minum liquid klorofil dan 2 tahun tidak selesai. Gitu. Kemudian itu waktu bahannya itu masih beli di Malaysia, beli di Singapura, belum masuk ke Indonesia. Kemudian saya suruh beli. Dia bilang, ini barang apa ini? Kok saya baru konsumsi 1 bulan, kemudian saya berhenti 1 bulan, baunya udah nggak ada. Saya bilang, jangan tanya sama saya hanya nunjukin. Ilmuwan hanya menemukan, tanya ke pembuatnya. Kan liquid klorofil juga alamiah kan? Saya bilang beda, nggak alamiah. Tuhan bikin intinya magnesium, kalian ganti dengan CTN dengan teknologi. Jangan tanya dong kalau dia nggak menemukan. Tuhan bilang aku nggak bikin loh, jangan klaim. Kalau Tuhan memberi asuransi, kemudian kita klaim, Tuhan bilang loh nggak boleh diklaim, bukan saya yang bikin. Masa mobil Honda ada klaim ke asuransi Toyota? Nggak bisa, benar nggak? Nggak bisa gitu kan. Berikut, pelindung hati. Nah ini dia. Sabun air memiliki efek perlindungan terhadap hati, menghambat respons inflamasi yang diinduksi alkohol. Baru hepatoprotektor ya, menghepatoproteksi dan antioksidan kerusakan hati karena CL4. Baru defisiensi SOD juga menyebabkan kerusakan hati. Artinya begini, banyak orang modern karena intensitas tinggi tidur telan seperti di Jepang atau di Korea, maka mereka banyak mengalami kerusakan hati. Sudah tidur telat, ngemil makanan manis dan minum goreng-gorengan. Kan ngemil banyak. Malah saya temukan ada dokter pintar, tamat sudah bawa sakit, langsung kanker. Kenapa? Suami istri dokter. Ya. Tapi ngejar kuliah, waktu mereka masih koas, apa terjadi? Kan yang diikuti. Profnya kan main telepon, kamu jaga, nungguin pasien ini. Nah, nggak tidur supaya mata melek, makan gorengan yang snack-snack itu yang dipost kemasan, rasa-rasa artifisial, dan ayam goreng itu tuh rasa kuat. Baru kira-kira belum 10 tahun praktek dokter di rumah sakit sudah kanker. Hati lagi kena. Saya bilang itu karena proses inflamasi. Aku bukan peminum alkohol, iya tidak harus semua karena alkohol. Tapi radikal bebas yang berkembang. Hati itu kan untuk mendetoksifikasi, ini laboratorium kimia besar. Nah itulah sebabnya perlu lutonari yang ada pada barlidras karena telah terbukti. Saponari yang lutonari. Oke, yang berikut adalah antioksidan. Nah kita udah bahas ya. Saya sudah bahas di kantor, Anda sudah dengar antioksidan. Nah, antioksidannya ini termasuk SOD dan tuoglycosid isobutyrosin, tuogir dan protogen. Ini antioksidan. Baru ada luteolin dan saponarin. Ini memiliki kemampuan antioksidan, ada juga isoorientin. Bahkan oksidasi yang terjadi pada proses tumorogenesis, dari proses tumbuhnya kanker, radang, penyakit kardiovaskular, rematik dan sebagainya. Dan kemampuan antioksidannya dengan bilangan orang tertinggi. Ya kita udah bahas kemarin kan. Orangnya tertinggi dibandingkan dengan sayuran-sayuran yang lain pada berat yang sama. Pada berat yang sama. Oke. Yang berikut, anti peradangan. Karena dia antioksidan, dia juga anti inflamasi. Ya.
Ada banyak penyakit modern. Sekarang didefinisikan karena silent inflammation. Jadi inflamasi diam-diam. Kalau inflamasi yang kentara, contoh Anda terbentur, Anda bengkak, Anda flu, kemudian ini merah-merah, itu juga inflamasi. Nah, silent inflamasi ini nggak kelihatan. Inflamasinya terjadi seperti pada pembuluh darah, terjadi pada hati, terjadi pada pankreas. Nanti kemudian dia muncul pankreatitis, dia muncul misalnya hepatitis, dia muncul nanti penyakit macam-macam yang terjadi. Ini yang disebut silent inflammation. Dan Barleygrass dengan antioksidan yang sudah disebut tadi punya kemampuan memadamkan proses inflamasi berlebih-lebihan. Tubuh memang perlu inflamasi sebagai mekanisme pertahanan bagi tubuh. Contoh kita luka dan lain-lain. Ini bahasa biokimia itu. Tapi inflamasi yang berlebih-lebihan menyebabkan penyakit degeneratif, mulai yang paling ringan, kemudian akhirnya kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit diabetes, penyakit kanker. Itu semua adalah inflamasi kronik. Nah, jika inflamasi kronik ini tidak diatasi, obat tidak bisa menolong. Anda minum obat, kelihatan penyakitnya rendah. Lupa minum obat, penyakitnya muncul kembali. Tapi Anda minum terus obatnya dan diresepkan terus bagi Anda. Obatnya nggak salah, obatnya berhasil terbukti. Tapi obatnya tidak bisa meredakan proses inflamasi, itu masalahnya. Kenapa waktu konsumsi barley, mana bapak yang penyakit jantung itu? Oh, dia nggak masuk di ini. Mana? Bapak? Oh ya, sorry, saya masih belum ingat yang penyakit jantung. Bilang begini kan Pak. Nah itu nggak problem, silent inflammation di jantung Anda Pak. Dengan minum barley nggak jadi ya Pak. Rencananya mau ribut gitu kemarin. Nah, inilah karena inflamasinya, silent inflamasinya berhasil diredahkan. Sebab penyakit itu kompleks. Bukan hanya persoalan organnya kemudian rusak, ada pengendapan kolesterol, bukan cuma persoalan gula darah tidak terkendali, tapi persoalan ada silent inflammation. Jadi ada peradangan diam-diam, dan jika peradangan itu berhasil diredakan, dan yang meredakan itu adalah Barleygrass. Maka kemudian ada kaget, loh, kok gejala-gejala di jantung saya sudah berkurang? Ada kaget, kok diabetes saya yang darah tinggi saya kayak ibu yang kemarin kan luar biasa, darah tinggi ada diabetes gitu. Yang saya bilang luar biasa kan dia udah pakai insulin 3 papan unit, dia udah juga pakai gliben kami dia bilang gliben pirit dan apa, dia udah juga pakai. Sekarang dia nggak pakai, saya malah bilang begini, ibu udah berapa lama minum? 3 bulan. Berapa minum? 6 saset. Sebenarnya jangan berhenti 6 saset, ya kasih terus 6 bulan, baru cek lagi. Nah paling safe itu kalau 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan lagi. Baru kemudian kalau dia aman-aman sudah 9 bulan turunin. Sebab ibunya masih gemukan. Nanti dia kembali lagi, masih ada sumber inflamasi, sumber peradangan yang melelahkan pankreas, melelahkan hati, bukan cuma pankreas. Kebanyakan salah menganggap bahwa diabetes cuma persoalan pankreas, tapi juga persoalan dengan metabolisme hati. Itu masalah nanti kita bahas penyakit per penyakit nanti kapan-kapan. Tapi intinya seperti itu. Nah sesudah itu baru dia turunin pelan-pelan, jangan kejutkan 50%. Jadi kalau dari 6 mau turunin 5, 2, 2, 1, baru turunin 4, 2, 1, 1, baru akhirnya 1, 1, 1, dan itulah dosis pemeliharaan. 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Kalau orang normal ya 1 aja, nggak ada penyakit macam-macam misalnya. Tapi kalau orang mulai sakit, dia seperti itu. Iya. Jadi jangan sampai salah. Orang dari 6 kemudian dia berhenti. Oh penyakitnya udah nggak ada, kan checkmate-nya udah nggak ada. Kemudian muncul lagi ya, dia menjadi marketing yang keliru, salah gitu. Nanti disalahin. Ya apalagi enggak ibu, sorry ya, ibu masih berat badan, diabetes salah satu berhubungan dengan berat badan.
sampai Anda punya lemak jahat dikepras semua habis semua, sehingga pankreas dan liver nggak lelah lagi, walaupun udah normal. Oke. Berikut, kita masuk ke anti diabetes. Apa yang ada di sini? Ya, dia mengais radikal bebas oksigen yang merusak kelenjar pankreas. Obat diabetes mengendalikan gula darah di plasma, tapi tidak bisa memperbaiki pankreas yang rusak. Itulah sebabnya sementara Anda minum obat diabetes kalau Anda diabetes, tapi diabetes berlanjut terus, akhirnya mesti gunakan suntikan insulin karena pankreas sudah nggak bisa produksi insulin. Itulah karena radikal bebas kan. Kemudian syarat makanan tadi beta-glukan mengendalikan gula darah, bertindak seperti obat metformin. Metformin atau apa? Contoh yang memblok gula, glukopak, ada merek glukopak. Jadi waktu orang diabetes makan pagi dia minum obat itu, sehingga gula itu tidak diserap sepenuhnya. Nah, beta-glukan bertindak seperti itu. Kemudian ada saponari mengontrol juga gula darah postprandial. Ya, habis makan biasa gulanya itu harus naik. Kalau orang sudah diabetes, gula darah postprandialnya itu naik tinggi sekali. Nah, ini dikendalikan oleh saponari. Baru kemudian sabuknya 1-2 gram per hari dalam waktu 2 bulan dapat signifikan menurunkan gula darah puasa. 1,1 sampai 2 gram per hari. Sebut ibu tuh luar biasa, 18 gram, 1 bungkus 3 gram kan? 3 gram, anak kali 3 18. Karena itu 18 unit dia lepas. Karena ini penelitian 1 sampai 2 gram aja, 1 sampai 2 gram 2 bulan. Berarti 1 saset aja. Ya, tapi sudah betul dia buat, karena dia sikat aja, yang penting musuhnya tak, sikat aja dulu, kasih dia netral, baru kemudian diturunkan ke dosis pemeliharaan. Jadi untuk diabetes ada berapa besar pangsa pasar diabetes? Berapa besar tuh? Berapa besar? Kita hanya ambil 1/30 dan 30 triliun, 1 triliun aja. Mimpikan itu. Mimpikan itu. Siapa mau rebut pasar itu? 1 triliun dalam 2 tahun ini. Yes. 1 triliun. Bu Eni, Bu Eni, Pak Fadli. Mereka mau merebut pasar 1 triliun dalam 2 tahun. Maka 2 tahun ada beberapa daerah. Yes. Apa? Green Diamond, oh Green Diamond. Saya nggak hafal sebetulnya. Nanti kapan-kapan saya belajar dengan Pak. Berikut ada aminoasid 5 monofosfat activated protein kinase pada barley sprout tadi dapat mengatur glukosa sel menjadi target obat melawan diabetes dan obesitas. Diabetes berhubungan dengan obesitas. Karena itu saya suruh jangan dulu dia berhenti, biar loading dulu sampai kemudian slim, gitu kan. Nah, nanti dia heboh sendiri. Nanti heboh sendiri kalau lebih banyak orang diabetes yang mulai gunakan itu. Nanti dia heboh sendiri. Orang diabetes kan sudah mau frustasi 2 tahun minum obat diabetes, malah penyakitnya udah kemana-mana, lupa minum obatnya, gula darahnya naik. Gitu. Terus minum obat, nggak dapat komisi minum obat. Benar? Itu dia. Nggak boleh ngomong begitu. Nah, barley grass dapat memodulasi metabolisme lipid, menahan peroksidasi lipid. Nah, ini dia meningkatkan endotelin vaskular, mencegah aterosklerosis. Jadi begini, lemak itu tidak berbahaya kalau tidak teroksidasi. Lemak teroksidasi itu artinya lemak yang terbakar karena kita makan gorengan, makan kerupuk, makan keju itu lemak teroksidasi. Iya. Nah, waktu lemak teroksidasi
punya lapisan dalam dari pembuluh darah itu, endotel itu, waktu dia rusak di situ dia timbul bisu. Di situ ateroma. Ateroma ini yang membuat pembuluh darah menjadi keras dan sempit, akhirnya penyakit kardiovaskular. Dan itu proses bertahun-tahun. Nah, Barnigras mampu menahan proses ini, peroksidasi lipid. Kalau itu peroksidasi lipid tidak terjadi, pembuluh darah itu tetap smooth, hati tetap bersih, pankreas juga aman. Karena itu orang kalau diabetes ada problem juga dengan kolesterol nggak selesai, ada problem dengan darah tinggi. Komplikasi paling umum dari diabetes kenapa? Penyakit serangan jantung. Iya, diabetes tidak membunuh, tapi yang bunuh serangan jantung. Diabetes tidak membunuh, tapi ginjal rusak yang bunuh. Diabetes tidak membunuh, tapi hati rusak yang bunuh. Diabetes sampai busuk, diabetes kalau ada komplikasi. Nah, ini yang kita mesti mengerti. Semakin ibu mengerti, semakin sanggup menjelaskan. Maka Anda punya pangsa pasar 2 tahun ke depan bisa 1 triliun. Jangan lupa itu. Yang ke-12, tekanan darah tinggi. Flavonoid yang ditemukan dalam Barnigras memiliki pengatur tekanan darah yang kuat. Dia membantu aliran darah dan pencernaan serta toksifikasi tubuh manusia secara umum. Jadi, karena itu si ibu tadi, orang masih gemuk, tekanan darah bisa turun, itu jarang terjadi. Tapi karena pengaruh dari saponamin yang ada di baru, itulah sebabnya orang bingung-bingung. Diabetes terkendali, tekanan darah terkendali, kolesterol terkendali, fungsi liver menjadi baik. Ini obat dewa apa bukan? Ini makanan fungsional yang Tuhan titip. Bahan fungsionalnya sangat beragam dan kaya dibandingkan dengan makanan lain. Begini, saya mau sentil sedikit God's purpose. Artinya begini, tujuan itu. Kalau tanaman itu cepat tumbuh, kemudian bisa tumbuh di mana saja, Tuhan menitipkan sesuatu di sana dengan daya penyembuhan. Itu namanya God's purpose. Ya. Karena saya mengkaji bahan alami dan saya melihat dari rumput dan kenapa kuda itu makan rumput ini kok bisa jadi gemuk dan sehat? Loh, tubuh kuda itu mamalia seperti saya. Jadi waktu profesor saya tekan bahasa Belanda, tanah mereka kasih kuliah, mereka bilang, kamu belajar bagaimana di Indonesia? Kok kamu bisa ngerti sampai gini-gini? Saya suka lihat yang aneh-aneh begitu kan. Jadi lihat aja. Karena itu dia jenis rumput. Ini Barnigras ini mudah tumbuh, bisa tumbuh di mana saja sebenarnya. Bahkan di daerah Sumeria sana dulu di zaman padang pasir dan apa dia tumbuh. Yang kedua, masih hipertensi. Angiotensin converting enzim ini ACE merupakan target terapi yang penting untuk pengaturan tekanan darah. Nah, isoorientin dan orientin tadi glutamate. Sekarang isoorientin dan orientin lagi. Ini menjadi target dari angiotensin converting enzim. Nah, ACE itu bukan S1, ACE. ACE itu Anda sangat kenal kapan masyarakat tahu ACE kurang-kurang. ACE waktu COVID itu punya spike, dia punya duri, kan melekat di reseptor itu. Karena itu orang kalau mati sama COVID seperti stroke kejadiannya atau jantungnya belernya hancur. Karena virus itu dirancang. Saya bilang dirancang. Saya S1 biologi dan saya tertarik virologi. Virus dirancang. Itu virus itu bukan alam yang ada. Dia alam yang ada, tapi dia tidak sedahsyat ini. Tapi itu kemudian dimodifikasi di laboratorium, dilepas. Tujuan hanya satu, menghancurkan ekonomi dunia. Supaya dunia ini dikendalikan oleh New World Order. Ya, tatanan dunia baru yang marah sekali dengan negara kita karena sangat kaya. Itu. Nah, jadi angiotensin converting enzim ini ada spike-nya.
dari virus corona. Waktu dia melekat di situ, maka orang yang mengalami serangan dari virus corona mati. Bahkan sebentar, yang saya sempat baca, ada satu pendakwa berdarah Syekh kalau nggak salah, terkenal sekali. Nah, dia sudah sembuh kan, bilang berapa hari kan sampai keluar ini, kan kemudian meninggal. Dan meninggal bilang serangan jantung kan. Nah, itu yang namanya pasca COVID, sindrom pasca COVID. Orang sudah dikatakan negatif COVID-nya, tapi spike-nya yang dulu hancurkan, melekat di angiotensin converting enzim, membuat tekanan darah itu yang banyak. Banyak juga sekarang yang sampai sekarang saya punya klien-klien, ada yang lumpuh karena COVID. COVID-nya sudah nggak ada, dia lumpuh sampai sekarang masih lumpuh. COVID-nya sudah nggak ada, paru-parunya sudah bersih, tapi kemudian disebut long COVID. Kalau bahan umum yang mereka nggak bisa deteksi kenapa sesudah COVID, ada lagi COVID-nya sudah nggak ada, kemudian dia kanker. Sebelumnya nggak pernah kanker, tiap 6 bulan diperiksa, benar? Banyak saya punya klien. Itu yang disebut long COVID. Itulah sebabnya Bill Gates benar waktu dia bilang sebelum COVID ada 4 tahun kemudian, karena itu Siti Fadila benar, Menteri Kesehatan bilang, masa sih seorang pedagang kok bisa ngomong 4 tahun lagi akan ada pandemi yang akan mengendalikan populasi. Jadi COVID hanya bunuh 4 orang, tapi long COVID itu akan membunuh lebih banyak orang. Nah, sekarang kabar baiknya, efek long COVID itu hanya perlu butuh bahan fungsional yang ada di badan. Jadi Bapak Ibu jangan tegang, saya bukan bicara politik. Saya mau bicara dari fenomena ini, ujungnya adalah terbuka kesempatan bagi Anda sebagai kanvaser untuk menawarkan. Itu kan tujuannya. Kalau Anda nggak mau, saya mau data dari distributor. Ini siapa sponsornya, Pak? Ya. Siapa? Siapa sponsornya, Pak? Pencegahan penyakit kardiovaskular. Jadi dia berkontribusi pada pencegahan kanker dan gangguan metabolisme kardiovaskular. Contoh menjaga trombosis. Trombosis kalau terjadi yaitu stroke, darah mengental, pecah itu trombosit, pembekuan darah kemudian membeku. Itulah long COVID yang terjadi tadi. COVID-nya sudah selesai, sudah difoto, keluar di medsos, sudah sehat, mau pulang rumah yang meninggal. Trombosis mendadak. Nah, ada kabar baik, dia mampu mencegah trombosis. Minum banyak. Bapak Ibu kalau nggak jadi pintar sesudah keluar dari bil dari sini. Berapa bulan yang lalu kita builderkan akan Pak Fatu? Berapa bulan yang lalu? 6 bulan. 6 bulan waktu itu yang hadir berapa? Boleh 6 bulan lalu berapa ya? 12 orang. Sekarang yang hadir berapa? 34 orang, hampir 30 orang, berarti 3 kali lipat dalam 6 bulan. Tetapi matematika biasanya semakin orang kuno itu bukan 3 kali lipat lagi, 30 kali lipat. Jadi pindah bukunya, bukan pakai ruangan ini Bu Enli, udah nggak pakai ruangan ini Bu Enli, pindah buku Bu Enli, sudah ratusan orang. Yes. Udah ratusan orang. Soalnya mereka sudah bersepakat dalam 2 tahun akan melakukan saya kalau jadi leader nomor 1 bakal. Apa sih udah? Cuma kesalahan ada Pak Fadil, Pak Fadil.
telepon dengan saya itu kemudian Frosting dong, frosting. dia cuma ngomong gini, saya lagi ngurus Bali. Pak Freddy tahu Bali? Oh saya tahu Bali, bla 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 gini. Nggak pernah dia kemarin. Pak, saya ngurus Bali, masuk dari ini dia belum datang tadi udah lah itu. Teman saya itu. 13 ya, bak fungsional untuk Bali. Jadi peradangan tingkat rendah sistemik kronis ini terkait dengan risiko kardiovaskular konvensional menyebabkan peningkatan degradasi triptofan tadi. Triptofan sering bikin hati damai, stres reduce. Ternyata waktu terjadi peradangan tingkat rendah yang mengarah kepada penyakit jantung, triptofan ini didegradasi. Nah, jadi kita perlu mensupport dengan triptofan dalam makanan. Oke. Kekebalan tubuh. Nah ini kompleksitas struktural arabinosal polisakarida beta glukan yang di dalam serat antosianin dapat bertanggung jawab aktivitas imunomodulator pada daun jelai muda. Kemudian polisakarida glukurono arabinosilan dan rhamnogalacturonan 1 dan arabinogalactan 2 ini imunostimulator untuk menstimulasi makrofag. Makrofag itu sistem imun, itu pemakan bakteri dan juga sel kanker. Ya. Jadi untuk kekebalan tubuh orang kanker rata-rata kekebalan tubuhnya rendah. Orang yang mudah infeksi rata-rata kekebalan tubuhnya rendah. Luka sedikit infeksi, gitu kan? Musim hujan sedikit flu. Nah, yang ke-15 karena itu dia menjadi anti kanker. Asupan makanan flavonoid lebih tinggi terkait dengan resiko kanker lambung yang menurun di populasi Eropa. Pertumbuhan sel kanker efek gabungan alkali tinggi karena ada hadirnya klorofil dan mineral-mineral antioksidan kuat fitokimia flavonoid dan klorofil. Baru efek antitumor yang sangat baik dari campuran fitokimia untuk kanker payudara. Baru kemudian fungsi antiproliferatif dan proapoptotik dari leukemia dan lymphoma. Jadi kabar baik bagi penderita kanker darah, leukemia dan lymphoma. Ya, saya sudah coba pada satu orang sementara survive BLBCL, ya, diffuse large B cell leukemia, ya, menggunakan ini. Kalau dia tidak tahan di kemo hanya 3 kali, dia mundur dari kemo, dia minum jus dicampur barley. Sekarang dia ngomong kemana-mana bertahan. Ya, jadi luar biasa. Berikut adalah anti kanker berikut. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak rumput jelai menginduksi kematian sel apostasis pada kanker payudara MDA MB231 dan kanker prostat BU145. Efek yang dihasilkan dari peningkatan spesies oksigen reaktif intraseluler. Nah, MDA MB231 adalah tipe sel kanker payudara triple negatif breast cancer yang nggak ada kemonya, nggak ada obatnya. Anda kalau bukan Anda ya. Seorang wanita jika terdeteksi dengan triple negatif breast cancer, dia pikir langit runtuh. Karena apa? Nggak ada reseptor untuk ditembak. Hormon nggak mempan, pakai terapi hormon. Kemo nggak mempan, terapi antibodi nggak mempan. Sebab nggak ada sasaran, nggak ada senjatanya. Jadi dia nggak ada harapan. Dia tinggal tunggu mati. Di grup kanker saya sudah ada 3 orang yang survive bertahan triple negatif breast cancer. Tapi mereka belum gabung karena masih kanker, belum gabung untuk menjadi distributor. Tapi mereka menggunakan. Saya memantau. Dan dokternya bingung aja sih. PET pertama oke. PET kedua oke. PET ketiga terus saya bilang begini, ketemu ini PET tiap 6 bulan. PET itu kan bukan obat. Memang itu kepentingan diagnosa. Tapi kalau ibu udah ubah pola hidup, sudah on the right track, ya timbang ibu pergi PET lagi ke Malaysia, berapa ongkos PET-nya? 14 juta. Mau ya dikasih ke saya uang PET-nya. Gak usah di PET, hanya untuk pastikan kankernya masih ada apa enggak? Atau udah tidur kan? Terus dia bilang iya. Terus dia pergi, udah di Malaysia ditelepon, hehehe Pak benar deh, saya di PET bersih. Ya saya syukurlah bersih. Saya nyesel, mending saya nggak PET, duitnya dikasih ke bapak aja.
dapat menghambat produksi melanin pada melanoma. Artinya kanker kulit itu bisa karena ada trisin di situ. Ya, itu kanker kulit. Kemudian Provinsi Yunnan memiliki akibat kanker terendah merupakan penghasil jelai anti kanker terbesar, tetapi Shanghai di Cina angka kematian akibat kanker tertinggi dikaitkan dengan penurunan tajam. Jadi studi populasi memang ini perlu diuji kembali. Tapi mereka membandingkan dua provinsi antara provinsi Yunnan dan provinsi Shanghai. Di Shanghai kanker banyak karena orang nggak biasa mengkonsumsi banyak rumput banyak. Di Cina di provinsi Yunnan itu ternyata sudah dari zaman 5.000 tahun kan di Cina. Orang biasa ditumbuk, dilumpang, diperas dengan kain katun, diminum barley, sehingga angka kankernya itu rendah. Gitu. Oke. Sekarang anti gaul terakhir, hyperuricemia. Kenapa saya kasih terakhir? Gaul itu, asam urat itu sebenarnya berkah, bukan kutu, Bapak Ibu. Itu bukan penyakit. Itu peringatan dari Tuhan akibat kegelojohan. Gelojo. Akibat gelojo. Gelojo bahasa Indonesia. Nah, jadi begini. Makan apa? Gelojo. Jadi begini, manusia tidak bisa mensintesa vitamin C. Manusia tidak bisa sintesa vitamin C. Karena itu vitamin C harus masuk lewat makan buah dan sayuran. Nah, waktu lemak teroksidasi tadi, lemak oksida karena kita makan gorengan, akan merusak hemoglobin dan merusak eritrosit sel darah merah. Nah, supaya nggak rusak teroksidasi, Tuhan sudah bikin mekanisme. Jika untuk melindungi oksidasi terhadap hemoglobin dan eritrosit sel darah merah kita supaya tidak rusak, maka Tuhan membuat asam urat, karena itu asam urat ada dari bayi berlahir, ada asam uratnya. Itu berkah. Nah, kalau terlalu banyak kita makan gorengan, nggak perlu makan daging. Orang vegetarian juga di Amerika asam uratnya tinggi, sehingga mereka mau frustrasi. Karena itu saya harus diundang-undang. Jadi waktu orang makan gorengan, kerupuk dan lain-lain, makan keju dan sebagainya, kan dia punya hati akan rusak, eritrosit akan rusak. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan nggak mau rusak. Tuhan suruh tubuh kita memproduksi asam urat lebih banyak. Tapi dengan konsekuensi Tuhan sudah tahu. Waktu dia produksi banyak, ginjal nggak mampu buang, dia kurang minum atau fungsi ginjalnya udah menurun, maka dia menjadi kristal dan dia menyebabkan bengkak di persebian. Artinya Tuhan kasih tahu, lu terlalu gelojo. Caranya berhenti mulutmu makan gorengan, turun dia produksinya. Itu rahasianya. Dan kita beli Freddy Power itu saya sudah buka asam urat berkat atau kutub di YouTube. Ya. Nah, cuma kan saya bicara kanker nggak sampai 1 bulan orang lain sudah 100.000. Tapi bukan saya punya channel. Orang lain undang saya ke komunitasnya untuk usul kanker. Tapi bicara YouTube cuma mungkin 2.000-3.000 bicara asam urat. Karena susah orang untuk buang goreng-gorengan. Orang lebih suka darah merah, sel darahnya rusak, dia lemas nggak bisa tangkap oksigen. Dan daripada dia berhenti, jalan keluarnya bilang begini, ini penyebabnya. Tapi kalau ibu belum bisa berhenti, kurangi. Sementara kurangi, minum balik. Harus bijaksana, bukan sementara makan ibu makan aja minum terus itu aluminium, lama-lama jebol tuh ginjal gitu kan, nggak sembuh kan. Jadi caranya adalah ibu ini penyebabnya goreng-goreng radikal bebas terlalu banyak. Habis gimana? Ibu kurangi, tapi efek sampingnya harus dibilas dengan antioksidan dalam barley. Lama-lama kan dia punya pilihan. Benar juga ya. Mendidik orang untuk hidup sehat itu perlu kesabaran, perlu waktu.
Dan saya berharap Bapak Ibu menjadi agent kabar baik. Apa kabar baiknya sih? Orang sehat, Popojilu juga sehat. Iya dong. Nggak bocor. Popoji, kalau bahasa Betawi apa? Atau bocor. Popoji itu saku gitu kan. Jadi waktu kita pergi, ini quote saya untuk Anda. Waktu kita pergi memberkati orang lain, kita juga diberkati. Kenapa Anda memberkati mereka? Anda menolong mereka keluar dari problem kehidupan. Dua, kesehatan tubuh dan kesehatan santan. Maka Anda akan diberkati. Oke. Kita semua